Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian ke-100. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei menimbang jalur kultivasinya. Tubuhnya telah ditempa dua teknik tinggi, jiwanya pun kuat, namun ia memilih mendalami seni spiritual kuno roda totem 9 istana. Di menara ilusi, ia membentuk naga azur hingga menyatu dengan darah dan dagingnya. Usai keluar, ia menerima misi ke Kekaisaran Binatang demi memperkuat diri. Namun kepergiannya memicu arus pembunuhan dari para musuh yang menanti saat ia melangkah menuju bahaya baru. Pada saat ini, jamuan di Istana Kekaisaran Binatang berlangsung meriah dan megah. Ucapan bahwa mereka adalah siswa Akademi Penjaga dan datang ke Kekaisaran Binatang seperti utusan Kekaisaran yang sedang melakukan kunjungan inspeksi, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan, disampaikan dengan penuh keyakinan, lalu ketiga mahasiswa senior itu dengan cepat menambahkan kata-kata mereka sendiri. Faktanya, aura mengerikan seperti binatang buas yang baru saja mereka saksikan itu telah membuat mereka ketakutan. Tak lama kemudian, kelompok berlima itu tiba di depan istana. Para penjaga istana, setelah mendengar bahwa para siswa dari Akademi Penjaga telah tiba, sangat ketakutan sehingga mereka bergegas masuk untuk melapor. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya, hampir setinggi 3 meter, dengan kekuatan fisik yang menakutkan berkobar di dalam tubuhnya, melangkah keluar. Pria parubaya ini memiliki wajah yang kasar dan mengenakan mahkota emas. Jubahnya dihiasi dengan banyak pola binatang mitos, dan samar-samar terdengar suara auman binatang dan kicauan burung dari dalamnya. Pria parubaya ini adalah kaisar dari Kekaisaran Binatang. Kaisar didampingi oleh lebih dari selusin pangeran dan menteri. Sambutan hangat segera diberikan kepada para jenius muda dari Akademi Penjaga. Kaisar dan para menterinya semuanya sangat antusias. Karena Kekaisaran Binatang hanyalah kekuatan kelas 2 di benua tengah, sedangkan Akademi Penjaga adalah salah satu kekuatan teratas di benua Tianxuan. Meskipun hanya sedikit siswa yang datang, Kaisar dan para menteri Kekaisaran Binatang tidak berani mengabaikan mereka. Kaisar menyambut Ye Yunfei dan keempat rekannya ke istana, mengatur akomodasi untuk mereka, dan kemudian mengadakan jamuan makan untuk menghormati mereka. Kaisar serta para pejabat sipil dan militer Kekaisaran Binatang turut serta dalam jamuan makan tersebut, menjadikannya sebuah acara yang sangat megah. Di antara mereka, Dong Quoxiong adalah yang paling populer, dan mendapat sambutan meriah dari Kaisar serta para pejabat sipil dan militer, menciptakan suasana yang sangat hidup. Selain itu, terdapat sekelompok besar pelayan istana yang cantik, semuanya menawan dan anggun, melayani dalam barisan. Udara dipenuhi dengan aroma kosmetik, menjadikannya surga kenikmatan yang sesungguhnya. Ketiga mahasiswa yang lebih tua, yang didorong oleh alkohol, terus menyentuh dan meraba-raba para pelayan istana, memeluk mereka dari kedua sisi. Bahkan Dong Quoxiong pun tak luput dari praktik ini, dan ia menunjuk beberapa pelayan istana tercantik untuk melayaninya secara pribadi dan meraba-rabanya. Hanya Ye Yunfei yang duduk tegak di samping, matanya tertuju lurus ke depan, sambil menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Faktanya, baik kaisar maupun para pangeran dan menteri tidak terlalu memperhatikan Ye Yunfei. Karena di antara kelima siswa tersebut, tingkat kultivasi Ye Yunfei adalah yang terendah, hanya berada di tahap awal alam kondensasi. Kaisar dan para menterinya secara tidak sadar memandang rendah Ye Yunfei. Mereka memusatkan sebagian besar perhatian mereka pada Dong Quoxiong, terus-menerus mendesaknya untuk minum dan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengannya. Di tengah-tengah jamuan makan, seorang pria muda yang tinggi dan tegap tiba-tiba masuk. Kaisar tertawa dan memperkenalkan putra sulungnya, yang dikenal sebagai Pangeran Binatang Sejati, lalu memintanya menyapa semua jenius muda dari Akademi Penjaga. Setelah bertukar sapa, Pangeran Binatang Sejati itu pun duduk di meja. Tatapannya terus menyapu Ye Yunfei, menyembunyikan kilatan ganas. Ye Yunfei langsung menyadari bahwa Pangeran Binatang Buas Sejati itu tampaknya memusuhi dirinya. Setelah beberapa gelas minuman, Pangeran Binatang Buas Sejati itu mengedipkan mata secara halus kepada seorang pria jangkung dan kekar yang berdiri di samping aula utama. Pria bertubuh kekar itu mengerti dan melangkah maju, menyusul kerumunan. Ia memperkenalkan diri sebagai Tuo Tianhu, jenderal penjaga dari Kekaisaran 10.000 hewan buas, yang mengabdikan diri pada seni bela diri dan pernah bermimpi untuk masuk Akademi Penjaga ketika masih muda. Disebutkan bahwa sayangnya dia tidak terlalu berbakat dan karena itu tidak pernah memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Penjaga, yang merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Hari itu,
Ia sangat terharu dengan kehadiran 5 jenius muda di negaranya dan ingin meminta bantuan agar kelima orang itu mengajarinya seni bela diri. Ye Yunfei dan keempat orang lainnya terkejut dan menatap pria bertubuh kekar itu. Kaisar pun buru-buru bersuara, menanyakan apa yang sedang dilakukan Tuo Tianhu dan memintanya agar tidak bersikap kasar. Namun Pangeran Binatang Sejati menyampaikan bahwa Jenderal Tuo Tianhu memang terobsesi dengan seni bela diri, dan membiarkan beberapa jenius muda dari Akademi Penjaga memberinya beberapa petunjuk juga akan menambah keseruan jamuan makan. Tuo Tianhu kembali menegaskan bahwa ia memang seorang penggemar bela diri dan merasa terhormat dapat bertemu dengan 5 jenius muda dari Akademi Guardian hari itu, serta berharap mereka dapat memberinya beberapa petunjuk. Dong Guosiong dengan tenang menanyakan siapa di antara mereka yang ingin diberi instruksi. Tuo Tianhu melangkah maju dan menunjuk langsung ke arah Ye Yunfei dengan tatapan tajam, menyatakan ingin belajar dari jenius muda itu. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Ye Yunfei terkejut saat melihat tatapan tajam Tuo Tianhu. Dong Guosiong mencibir dan menyuruh adik Ye pergi dan memberi beberapa petunjuk. Harimau penembus langit itu memiliki kekuatan tingkat menengah dari alam kondensasi sejati. Selain itu, dia tinggi dan berotot, dengan otot-otot yang terlihat kekar, sehingga kekuatan fisiknya pasti sangat menakutkan. Di mata semua orang, kekuatan tempur Tuo Tianhu ini jelas lebih kuat daripada Ye Yunfei. Selain itu, seperti yang semua orang tahu, kekuatan tempur sejati para prajurit Kekaisaran Binatang terletak pada binatang perang mereka. Setiap praktisi bela diri memiliki hewan peliharaan tempurnya masing-masing, dan kekuatan hewan peliharaan tempur tersebut seringkali lebih besar daripada kekuatan praktisi bela diri itu sendiri. Sekarang, dia secara khusus menantang Ye Yunfei, yang terasa agak seperti perundungan. Ketiga siswa senior itu juga mendesak agar adik Ye pergi dan bertarung dengan Jenderal Tuo Tianhu itu, mengingatkan bahwa hanya kemenangan yang diperbolehkan dan kekalahan tidak diizinkan. Mereka menekankan bahwa sebagai siswa Akademi Penjaga, jika kalah itu akan sangat memalukan. Dong Guosiong kembali menyatakan dengan tenang bahwa adik Ye sama sekali tidak boleh kalah. Para siswa yang bepergian mewakili seluruh Akademi Guardian, sehingga meskipun mereka meninggal, mereka tidak dapat mempermalukan reputasi dan martabat Akademi. Jenderal Tuo Tianhu tampak agak bersemangat, matanya tertuju pada Ye Yunfei, seolah-olah semangat bertarung membara di dalam dirinya, dan ia meminta agar jenius muda itu memberinya pencerahan. Kaisar dan para menterinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika mereka melihat sikap Dong Guosiong dan ketiga siswa senior itu yang tampak sangat bermusuhan terhadap Ye Yunfei. Karena itu, mereka berhenti berusaha menghentikannya. Ye Yunfei melirik Jenderal Tuo Tianhu dan mengerti bahwa pasti ada seseorang di balik semua ini, yang menginstruksikan Tuo Tianhu untuk mempersulit dirinya. Jika tidak, mengingat statusnya sebagai siswa Akademi Penjaga, seharusnya dia tidak memprovokasi Jenderal Tuo Tianhu. Dengan tenang, ia menatap Jenderal Tuo Tianhu dan menyampaikan bahwa jika ada yang ingin membuat masalah dengannya dan mendorong orang lain untuk memimpin, maka kemampuan sendiri perlu dipertimbangkan, karena membela orang lain secara membabi buta dapat menimbulkan konsekuensi serius. Setelah mendengar perkataan Ye Yunfei, ekspresi Tuo Tianhu menjadi kaku. Seorang mahasiswa senior bernama Fang Tian segera angkat bicara, mempertanyakan maksud Ye Yunfei dan menyinggung apakah ia takut. Ia menegaskan bahwa para siswa Guardian Akademi berjalan di dunia tanpa rasa takut dan berharap Ye Yunfei tidak mempermalukan Akademi. Awalnya, Jenderal Tuo Tianhu bertindak atas perintah Pangeran Binatang Sejati untuk menangani Ye Yunfei. Tanpa diduga, kini beberapa siswa senior dari Akademi Penjaga justru memaksa Ye Yunfei untuk bertindak. Pangeran Binatang Buas yang sebenarnya berdiri di samping, menyeringai. Dong Guosiong kembali mencibir, menyebut bahwa ia mendengar Ye Yunfei adalah sosok yang cukup kejam di Akademi, lalu mempertanyakan mengapa ia menjadi pengecut di luar. Pada saat itu, Dong Guosiong dan ketiga mahasiswa senior itu melirik Tuo Tianhu secara samar, tatapan mereka mengandung sedikit dorongan semangat. Pangeran Binatang Sejati juga mengedipkan mata pada harimau langit. Jenderal Tuo Tianhu kembali menguatkan tekadnya dan meminta agar jenius muda dari Akademi Penjaga tidak ragu untuk mengajarinya, sambil melangkah lebih dekat dengan aura yang mengesankan. Pada saat itu, Ye Yunfei pun menjadi pusat perhatian. Menghadapi tatapan orang banyak, Ye Yunfei perlahan berdiri. Ia menyatakan bahwa ia bisa melawan Tuo Tianhu, namun ada satu hal yang ingin ia klarifikasi terlebih dahulu. Seni bela diri yang ia praktikkan tidak diajarkan melalui sparring. Begitu pertarungan dimulai, kemungkinan besar akan terjadi cedera atau patah tulang, atau bahkan merenggut nyawa. Oleh karena itu, ia tidak akan bertanggung jawab jika ia melukai atau membunuh lawannya. Lalu dengan acuh tak acuh ia menyebut semua keraguan itu sebagai omong kosong. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Tuo Tianhu merasa merinding.
Ia mendongak menatap Ye Yunfei dan melihat bahwa pemuda itu tampan dengan fitur wajah yang halus, tanpa sedikit pun kesan keganasan. Selain itu, tingkat kultivasi Ye Yunfei baru berada di tahap awal alam kondensasi. Satu-satunya hal yang agak membuatnya waspada adalah identitas Ye Yunfei sebagai siswa dari Akademi Penjaga. Tuo Tianhu kemudian menyelidiki kemungkinan jika ia secara tidak sengaja melukai atau bahkan membunuh Ye Yunfei. Dengan tenang Ye Yunfei menjawab bahwa ia tidak perlu bertanggung jawab. Pangeran binatang buas yang sebenarnya pun tertawa terbahak-bahak, mendorong Jenderal Tuo agar tidak ragu dan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk belajar dari jenius muda Akademi Penjaga tersebut. Dong Kuo Xiong mencibir dan menyatakan bahwa mereka dapat bersaksi bahwa duel antara adik Ye dan Jenderal Tuo adalah pertarungan sampai mati. Jika adik muda Ye sayangnya meninggal dunia, mereka para murid yang melindunginya tidak akan menyelidiki masalah ini lebih lanjut. 3 siswa senior lainnya juga berteriak bahwa mereka bisa memberikan kesaksian. Tanpa ingin berbasa-basi, Jenderal Tuo mengeluarkan raungan keras dan melepaskan aura penuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya membengkak seperti raksasa berotot. Dengan lambaian tangannya, selusin harimau raksasa, selusin singa raksasa, selusin kera raksasa, dan selusin buaya raksasa muncul secara bersamaan. Sebanyak 40 binatang buas ganas menyerbu dari segala arah menuju Ye Yunfei. Tuo Tianhu mengeluarkan gada besar berduri dan mengacungkannya, menyerbu dengan gerakan buas dan brutal, memancarkan niat membunuh. Seorang pria bertubuh kekar dan 40 binatang buas menyerang Ye Yunfei secara bersamaan. Dong Guo Xiong dan ketiga mahasiswa senior itu langsung tertawa terbahak-bahak, menyebut pemuda naif itu pasti tidak menyangka bahwa para prajurit kekaisaran binatang bertarung berdampingan dengan binatang perang, dan bahwa 40 binatang perang seharusnya cukup untuk membuatnya sibuk. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengamati dengan dingin Tiger Tuo Tian yang sedang menyerang. Dengan sebuah pikiran, ia melepaskan teknik satu pikiran menciptakan iblis. Seekor iblis tiba-tiba muncul di lautan jiwa Tuo Tianhu, melepaskan keganasan luar biasa saat menerkam jiwanya. Kekuatan jiwa Ye Yunfei kini terlalu kuat. Inspirasi iblis yang dilepaskan oleh satu pikiran itu jauh melampaui apa yang dapat ditahan oleh kultivator alam kondensasi sejati tingkat menengah. Seketika tubuh Tuo Tianhu bergetar, merasa seolah kepalanya akan meledak. Dikuasai rasa sakit, ia memegang kepalanya dan menjerit kesakitan, memohon agar dilepaskan dan menyatakan menyerah. Ia berguling-guling di tanah, darah mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Ke-40 binatang perang itu, setelah kehilangan kendali atas harimau pendukung langit, berhenti bergerak dan tanpa kebingungan. Pemandangan ini membuat semua orang di aula benar-benar tercengang. Mendengar jeritan Tuo Tianhu yang memilukan dan menyakitkan, semua orang merasa merinding. Tiba-tiba sebuah belati hitam pekat muncul di tenggorokan Tuo Tianhu dan menebasnya, memutus tenggorokannya di tempat itu juga. Ye Yunfei dengan tenang menyatakan bahwa ini adalah duel hidup dan mati di antara mereka, dan hanya ketika hidup dan mati terpisah barulah hal itu bisa berhenti. Pangeran binatang buas yang sebenarnya merasa sulit menerima kenyataan bahwa Ye Yunfei benar-benar membunuh Jenderal Tu. Jenderal Tu telah meninggal. Kaisar dan para menterinya tercengang. Tuo Tianhu adalah seorang jenderal di Kekaisaran Binatang, kuat dan memegang posisi tinggi, namun tewas dalam satu pertempuran. Di seluruh aula, para pangeran, menteri, dan prajurit Kekaisaran Binatang menatap Ye Yunfei dengan marah. Bahkan Kaisar pun sangat tidak senang. Namun, karena Ye Yunfei adalah siswa dari Akademi Penjaga dengan latar belakang yang terlalu kuat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Yunfei melirik pangeran binatang sejati dan dengan tenang menyatakan bahwa jika ingin mengganggunya lagi lain kali, sebaiknya mencari seseorang yang bisa disuap, jika tidak akan terlalu membosankan. Mata pangeran binatang sejati menajam dan ia mengepalkan tinjunya. Kemudian Ye Yunfei menatap Dong Guo Xiong dan ketiga siswa senior itu, menyatakan bahwa mereka juga anggota Akademi Penjaga namun selalu membantu orang luar, benar-benar mempermalukan Akademi. Ia mengatakan bahwa sepertinya kakak-kakaknya memiliki banyak pendapat tentang dirinya, sehingga ia ingin beradu tanding persahabatan dengan sesama murid. Niat membunuh membara di hati Ye Yunfei, namun ia tetap berbicara dengan tenang. Sejak meninggalkan Akademi Penjaga, ia sudah tahu keempat siswa senior itu memiliki niat jahat terhadapnya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh mereka semua juga. Dong Guo Xiong sangat marah, menyebut Ye Yunfei hanyalah rekrutan baru yang berani menantangnya sebagai pembangkangan. Ketiga mahasiswa senior itu juga sangat marah hingga otot wajah mereka berkerut dan mata mereka berkilat dengan niat membunuh, bahkan sempat menyarankan sesuatu kepada Dong Guo. Namun Dong Guo Xiong menahan amarahnya, melirik Ye Yunfei,
dan mengatakan bahwa semuanya akan dibicarakan begitu mereka sampai di padang pasir. Ye Yunfei telah memastikan bahwa keempat siswa senior itu memang memiliki niat membunuh terhadapnya. Ia tidak akan pernah melepaskan seseorang yang menyimpan niat membunuh terhadapnya. Ia pun berhenti berbicara, tertawa dingin, dan duduk kembali di kursinya. Dong Quoxiong kemudian mengalihkan pembicaraan kepada Kaisar, menanyakan lokasi pangeran kedua dan putri ketiga sekarang. Kaisar dengan wajah sedih menjelaskan bahwa pangeran kedua dan putri ketiga telah diculik oleh para bandit dari Benteng Angin Hitam. Ia telah mengirim orang-orang ke Gurun Angin Hitam berkali-kali untuk mencari keberadaan mereka, tetapi tidak pernah ditemukan. Para bandit itu ganas dan licik, bersembunyi jauh di dalam Gurun Angin Hitam sehingga sangat sulit ditemukan. Dong Quoxiong mengangguk dan menyatakan bahwa mereka akan memasuki Gurun Angin Hitam untuk mencari pangeran kedua dan putri ketiga. Tiba-tiba Ye Yunfei bertanya apakah jika mereka berhasil menyelamatkan pangeran kedua dan putri ketiga, Kaisar benar-benar akan memberi hadiah berupa sebotol sari darah buaya iblis berusia 300 tahun dan 3 mayat raja binatang tingkat rendah. Kaisar mengangguk dan memastikan bahwa jika mereka bisa menyelamatkan kedua anaknya, ia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ye Yunfei pun mengangguk puas. Salah satu siswa senior tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa Ye Yunfei tidak punya peluang. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis dan menyebut tidak ada yang mutlak di dunia ini, mungkin saja ia bisa menyelamatkannya. Dong Guoxiong menyatakan tidak perlu membuang waktu berbicara dan memutuskan bahwa mereka akan berangkat besok untuk memasuki Gurun Angin Hitam. Ia lalu berbalik dan pergi. Ye Yunfei dan ketiga siswa senior itu juga kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Di dalam ruangan, Ye Yunfei duduk bersila dan bergumam bahwa keempat orang itu pasti akan menyerangnya setelah mereka memasuki Gurun Angin Hitam besok. Ia mendengus dan menyatakan bahwa kalau begitu ia tidak akan berbasa-basi. Sementara itu, di dalam kota kekaisaran, di sebuah istana yang megah, Pangeran Binatang Sejati meraung berulang kali, menghancurkan semua meja dan kursi di aula. Ia mengutuk karena Jenderal Tuo tidak hanya gagal membunuh bocah itu, tetapi malah dibunuh olehnya. Ia memerintahkan agar pasukannya segera dikumpulkan untuk ikut dengannya membunuh bocah itu, karena ia tidak bisa menerima penghinaan ini. Seorang pria lanjut usia di dekat situ segera menghentikannya, mengingatkan bahwa anak itu adalah siswa dari Akademi Penjaga. Jika mereka membunuhnya secara terang-terangan dan Akademi Penjaga melakukan penyelidikan lebih lanjut di masa depan, Kekaisaran Hewan Buas mungkin akan menghadapi kehancuran. Namun Pangeran Binatang Sejati menolak. Ia menyebut bahwa Feng Yunao mengatakan kepadanya bahwa ia benar-benar harus membunuh bocah itu, jika tidak akan sulit menjelaskannya. Ia pun menggertakkan giginya dan memutuskan bahwa besok ia akan memimpin anak buahnya secara pribadi mengejar bocah itu ke Gurun Angin Hitam untuk mencegat dan membunuhnya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Dong Quoxiong memimpin Ye Yunfei dan keempat siswa lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar 10.000 binatang. Lalu mereka menaiki pesawat ruang angkasa dan menuju Gurun Angin Hitam. Gurun Angin Hitam terletak di sebelah barat Kerajaan Binatang. Di dalam pesawat ruang angkasa, kelima peserta pelatihan duduk bersila dengan mata terpejam, beristirahat. Namun ketiga siswa senior itu, termasuk Dong Guoxiong, sesekali melirik Ye Yunfei dengan tatapan membunuh. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan semuanya dengan sangat jelas, dan ia hanya mencibir diam-diam dalam hatinya. Sehari kemudian, pesawat ruang angkasa itu memasuki gurun yang luas. Gurun ini meliputi area yang sangat besar, setidaknya 2 hingga 3 kali lipat wilayah Kekaisaran Binatang. Sekilas, gundukan pasir yang bergelombang tampak seperti tumpukan emas yang pecah, memantulkan kilauan menyilaukan di bawah sinar matahari. Pesawat ruang angkasa itu terbang di atas gurun, dan sesekali oasis terlihat di antara hamparan pasir. Setelah terbang hampir seharian di gurun, Dong Quoxiong tiba-tiba angkat bicara dan memutuskan bahwa mereka akan beristirahat serta memulihkan diri di sebuah oasis kecil di depan, tempat beberapa tanaman unik gurun tumbuh. Di tengah gurun yang luas, kemunculan oasis seperti itu memang luar biasa. Ketiga mahasiswa senior itu langsung mengangguk serempak, menyatakan setuju mengikuti keputusan kakak Dong Guo. Pesawat ruang angkasa mendarat di oasis tersebut. Dong Guoxiong memimpin keluar dan mendarat di tanah berpasir yang lembab itu. Ye Yunfei tersenyum mengejek dan menyindir bahwa mereka baru setengah hari di sini dan kakak Dong Guo sudah ingin beristirahat, selera yang begitu halus. Seketika itu juga, siswa yang lebih tua bernama Wang Tiechao menunjuk ke arah Ye Yunfei dan memakinya dengan marah, menuduhnya lancang serta menyebut bahwa Dong Guo tidak membutuhkan nasihat darinya. Ia bahkan menuduh tindakan Ye Yunfei sebagai pembangkangan dan pengkhianatan yang sangat keji. Dong Guoxiong dan 2 siswa senior lainnya pun menatap Ye Yunfei dengan tatapan membunuh. Begitu memasuki gurun, keempat mahasiswa senior itu tidak lagi menyembunyikan niat membunuh mereka.
Ye Yunfei dengan tenang menyatakan bahwa tampaknya mereka semua memang tidak menyukainya. Ia menegaskan bahwa mereka yang menempuh jalan berbeda tidak dapat membuat rencana bersama, sehingga lebih baik berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Ia pun berbalik dan berjalan menjauh. Dalam benaknya, Ye Yunfei hanya ingin menemukan pangeran kedua dan putri ketiga dari kerajaan hewan buas sesegera mungkin, lalu memperoleh darah saripati buaya iblis dan mayat raja binatang buas. Namun tiba-tiba Dong Guo Xiong mengeluarkan raungan rendah dan mengayunkan tangan kanannya. Gelombang energi spiritual meletus, menyedot udara hingga kering dan menghasilkan ledakan seperti guntur. Sebagai pakar alam pendirian fondasi, meskipun hanya tangkapan sederhana, kekuatan spiritualnya mengalir ke arah Ye Yunfei dari segala arah. Kultivator alam kondensasi sejati biasa bisa langsung hancur sampai mati. Ye Yunfei sudah siap. Dengan raungan keras ia melayangkan pukulan, melepaskan seluruh kekuatan tubuhnya seperti letusan gunung berapi atau serbuan 10.000 kuda. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan keras dengan telapak tangan Dong Guo Xiong dari jarak jauh. Setelah melayangkan pukulan, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi, meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Tubuhnya meninggalkan bayangan dan dalam sekejap melesat ratusan meter jauhnya. Dong Guo Xiong sangat terkejut, tak menyangka kekuatan fisik semata sudah cukup untuk menghadapinya. Ia segera berteriak agar Ye Yunfei dihentikan. Keempat siswa senior lainnya pun secara bersamaan menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengepung Ye Yunfei dari 4 arah berbeda. Ye Yunfei berhenti dan tertawa dingin, menyatakan bahwa akhirnya mereka tak tahan lagi dan mau bertindak. Ia mengungkap bahwa demi membunuhnya, mereka berpura-pura menerima misi dan menemaninya ke gurun angin hitam. Sungguh sabar. Ia menegaskan bahwa misi sejati mereka adalah membunuhnya, lalu bertanya siapa yang mengirim mereka. Dong Guo Xiong menyeringai jahat dan menuduh Ye Yunfei arogan serta mendominasi sejak masuk akademi penjaga, membuat masalah di mana-mana hingga menjadi momok bagi akademi. Mereka tidak dapat mentolerir tindakannya dan memutuskan untuk membersihkan akademi dari momok itu dengan membunuhnya. Guru luas ini, menurutnya, tidak menyediakan jalan untuk melarikan diri, sehingga Ye Yunfei sebaiknya pasrah menerima kematian. Ketiga mahasiswa senior itu juga mencibir, menyatakan bahwa dengan kakak Dong Guo di sini, Ye Yunfei celaka dan pasti mati. Ye Yunfei bertanya apakah klan Xiao yang menyewa mereka. Wang Tiechao berteriak tajam bahwa Ye Yunfei akan segera mati dan masih banyak bicara, lalu menyerbu dengan gerakan tiba-tiba. Ia melepaskan serangan telapak tangan, jejak telapak tangan tebal terbang keluar dan terus membesar. Seperti batu penggiling raksasa, jejak itu membawa tekanan spiritual dahsyat, menimbulkan badai pasir yang menjulang tinggi dan menerjang Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei melayangkan pukulan dengan kekuatan luar biasa, lebih dari 2 juta jin kekuatan fisik, yang menghancurkan udara dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan itu. Pukulan telapak tangan yang tampaknya kuat langsung hancur seperti gelembung. Tinju Ye Yunfei terus maju dan menghantam Wang Tiechao. Karena lengah, Wang Tiechao ketakutan. Ia segera menggunakan teknik gerakan terampil. Sepasang sayap spiritual muncul dari punggungnya dan ia mundur ratusan meter dalam sekejap. Namun Ye Yunfei bahkan lebih cepat. Dengan jubah bayangan surgawi, ia menyusulnya dan sebuah pukulan mendarat tepat di tubuh Wang Tiechao. Wang Tiechao terlempar jauh dan jatuh di gurun, nyaris tak bernyawa. Sebuah belati hitam pekat muncul dan ditekan ke tenggorokannya. Dengan dingin Ye Yunfei menuntut jawaban siapa yang menyuruh mereka. Dalam ketakutan, Wang Tiechao mengaku bahwa klan Xiao yang membayar sejumlah besar uang untuk menyewa mereka membunuh Ye Yunfei, lalu memohon ampun. Belati hitam itu ditusukkan ke depan, memutus tenggorokannya. Ye Yunfei mencibir, memastikan bahwa memang keluarga Xiao dalangnya. Dong Guo Xiong meraung marah melihat Ye Yunfei membunuh Wang Tiechao, menuduhnya melakukan perbuatan keji dan membantai sesama murid. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa karena mereka semua bersekongkol untuk membunuhnya, ia tidak perlu bersikap sopan. Mereka semua harus mati. Begitu ia selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Dong Guo Xiong dan 2 siswa senior lainnya terkejut. Sesaat kemudian, Ye Yunfei muncul seperti hantu di samping mantan siswa bernama Fang Tian dan melayangkan pukulan. Lebih dari 2 juta jin kekuatan fisik dilepaskan dalam sekejap. Pukulan itu menyedot seluruh udara, bahkan menyebabkan kegelapan sesaat, seolah-olah ruangan itu akan meledak. Kekuatan Fang Tian mirip dengan Wang Tiechao, keduanya berada di tahap akhir alam kondensasi. Meskipun ia telah menguasai beberapa teknik bela diri yang ampuh, ia sepenuhnya ditaklukkan oleh serangan fisik Ye Yunfei yang paling brutal dan ganas. Ia bahkan sudah menyerah untuk melawan balik. Dalam keputusasaan,
Fang Tian berteriak memohon agar Ye Yunfei berhenti dan melepaskannya. Ia mengakui kesalahannya karena telah mengejar Ye Yunfei dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, memohon agar nyawanya diselamatkan. Namun tinju Ye Yunfei telah lebih dulu mendarat di tubuhnya. Dalam sekejap, Fang Tian berubah menjadi gumpalan kabut darah, bahkan serpihan tulang pun tidak tersisa. Kini, selain Dong Guoxiong, hanya tersisa seorang alumni lain bernama Miao Yinfeng. Miao Yinfeng menatap Ye Yunfei dengan aura membunuh yang mencekam dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kekuatannya sebenarnya hampir sama dengan Wang Tiechao dan Fang Tian, bahkan dalam beberapa hal lebih buruk. Melihat dua rekannya terbunuh dalam satu gerakan, ia dipenuhi rasa takut dan mulai menyesal menerima uang dari keluarga Xiao untuk memburu Ye Yunfei. Setelah membunuh Fang Tian, Ye Yunfei lenyap ke dalam kehampaan. Dong Guoxiong dan Miao Yinfeng sama-sama merinding melihat gerakan aneh itu. Miao Yinfeng hampir kehilangan akal sehatnya. Ia bergegas mendekat ke sisi Dong Guoxiong dan berpegangan erat padanya. Suaranya gemetar saat memohon agar dilindungi, matanya gelisah menyapu sekeliling, takut Ye Yunfei muncul tiba-tiba. Dong Guoxiong menyadari bahwa kekuatan fisik Ye Yunfei memang aneh dan teknik gerakannya ganjil. Tidak heran ia mampu menghadapi markas klan Xiao seorang diri. Wajahnya tampak sangat jelek. Miao Yinfeng dengan malu-malu mengakui bahwa teknik pergerakan Ye Yunfei terlalu aneh, hingga ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya. Waktu berlalu detik demi detik. Ye Yunfei tidak muncul, namun keduanya tidak berani bersantai. Mereka dapat merasakan niat membunuh yang mengerikan tertuju pada mereka. Miao Yinfeng yang tertekan akhirnya panik dan mengusulkan agar mereka segera pergi. Dong Guoxiong justru meraung marah, mengancam akan membunuhnya jika terus mengoceh. Ketakutan memuncak, Miao Yinfeng tiba-tiba berbalik dan berlari, mengerahkan teknik gerakannya hingga batas maksimal, mati-matian menuju tepi gurun. Namun tiba-tiba Ye Yunfei muncul di belakangnya dan mengayunkan kaki seperti guillotine. Tanpa teknik rumit, tendangan itu menghantam Miao Yinfeng seperti cambuk ilahi kuno. Ia yang hanya memikirkan pelarian tak sempat melawan. Tubuhnya langsung meledak menjadi awan kabut darah. Ye Yunfei berbalik dan menatap Dong Guoxiong dengan senyum dingin. Dong Guoxiong meraung histeris, menyebut Ye Yunfei binatang buas karena membunuh 3 siswa tanpa belas kasihan. Ia menyebut perbuatan itu tidak manusiawi dan keterlaluan, bahkan memaki bahwa Ye Yunfei pantas mati. Namun Dong Guoxiong adalah ahli alam pendirian fondasi, berbeda dari 3 lainnya. Dalam amarahnya, ia melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya. Gelombang energi melonjak seperti pasang laut, melambung ke langit. Gundukan pasir di sekitarnya bergetar hebat, pilar-pilar pasir menyembur seperti badai. Ia menegaskan bahwa Ye Yunfei bisa menakut-nakuti yang lain, tapi tidak dirinya. Ia bersumpah akan membunuh Ye Yunfei semudah menyembelih babi dan anjing, lalu menyeru agar Ye Yunfei pergi ke neraka. Aura Dong Guoxiong meningkat hingga menakutkan. Rambut dan janggutnya berdiri tegak. Di belakangnya, bulan sabit perlahan terbit, cahayanya menyebar menyilaukan, bahkan beberapa bintang tampak mengelilinginya. Cahaya bulan dan bintang yang sejuk menyelimuti Ye Yunfei, seolah ia berada di tengah langit malam. Tiba-tiba, tangan perak raksasa yang terbentuk dari cahaya bulan dan bintang menutupi langit dan mencengkeram ke arah Ye Yunfei. Dong Guoxiong menyatakan bahwa jurus ini, jurus pemetik bintang dan pencengkeram bulan, baru saja ia kuasai dan kini akan digunakan untuk mengorbankan Ye Yunfei, memaksanya pasrah pada takdir. Tangan raksasa itu mengayun, kekuatan spiritualnya membuat ruang bergetar dengan dentuman sonik. Sebagai siswa senior Akademi Guardian yang memenuhi syarat mempraktikkan teknik tingkat lanjut, kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Ye Yunfei tertawa dingin dan menyatakan bahwa jika Dong Guoxiong baru saja menguasai jurus baru, maka ia pun akan memperlihatkan seni bela diri yang baru saja ia kuasai. Seketika, sebuah roda besar muncul di belakang Ye Yunfei dan berputar perlahan. Terdapat 9 ruang kosong di dalamnya, masing-masing diukir pola makhluk mitos yang hampir transparan. Salah satu desain naga tampak paling kokoh, memancarkan cahaya hijau. Raungan naga menggema. Naga biru terbang keluar dari roda, membawa aura megah alam liar kuno yang menyapu gurun. Ia meraung lagi, memandang rendah semua makhluk hidup, lalu sebagian cakar birunya terulur dan menyentuh tangan perak itu. Cakar naga azur berbenturan dengan tangan perak raksasa. Energi mengerikan meledak seperti tsunami, menyebar ke segala arah. Gurun dalam radius beberapa mil terbalik, pilar-pilar pasir menjulang ke langit seperti air mancur. Pasir kuning membubung, menutupi matahari. Dong Guoxiong meraung tak percaya.
Ia tidak menyangka seni bela diri yang digunakan seseorang di tahap awal alam kondensasi mampu bertarung imbang dengannya yang berada di alam pendirian fondasi. Pemahamannya benar-benar terguncang. Tubuh Ye Yunfei bergerak seperti hantu dan hampir berhadapan langsung dengannya. Dong Guoxiong yang murka baru saja hendak melontarkan makian ketika sesosok iblis muncul di lautan jiwanya, memancarkan kekuatan jiwa mengerikan dan menerjang tubuh jiwanya. Terkejut dan marah, Dong Guoxiong segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan. Namun pada saat yang sama, Ye Yunfei melancarkan serangkaian pukulan secepat kilat, mengerahkan seluruh kekuatan lebih dari 2 juta jin. 5 gerakan pertama dari jurus pembunuh Dewa Iblis sejati dieksekusi berurutan. Penetrasi Dewa Pembunuh, menembus Gunung Dewa, seperti bayangan, rantai peledak, dan tinju penembus jarum. Satu pukulan mengerikan demi satu pukulan mengerikan menghantam tubuh Dong Guoxiong tanpa henti. Itu adalah kekalahan telak yang benar-benar memalukan. Ye Yunfei berdiri di hadapan Dong Guoxiong yang wajahnya telah dipenuhi ketakutan. Dong Guoxiong mengakui bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei sangat menakutkan. Ia, seorang ahli terhormat di alam pendirian fondasi, ternyata tidak mampu menekan Ye Yunfei. Ia mengakui bahwa dirinya bukan tandingan Ye Yunfei saat ini, berniat pergi dan tidak bertarung lagi. Ia bahkan menyatakan bahwa setelah kembali ke akademi dan menjalani pelatihan ketat hingga menembus tahap menengah alam pendirian fondasi, ia akan kembali untuk membunuh Ye Yunfei. Saat itu Dong Guoxiong benar-benar ketakutan. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menahan pukulan Ye Yunfei, tetapi tetap tidak berguna. Dalam waktu singkat tubuhnya dipenuhi penyok dan luka, pemandangan yang mengejutkan. Setelah menyatakan niat mundur, Dong Guoxiong berusaha menarik diri dari pertempuran. Ye Yunfei mencibir dan menegaskan bahwa Dong Guoxiong tidak bisa pergi. Ia mengikuti dari dekat seperti bayangan. Secepat apapun gerakan Dong Guoxiong, ia tetap tidak mampu melampaui kecepatan Ye Yunfei. Pukulan Ye Yunfei semakin cepat dan semakin rapat. Kekuatan spiritual dalam tubuh Dong Guoxiong mulai melemah, dan tubuhnya dipenuhi bekas kepalan tangan. Dong Guoxiong diliputi rasa takut dan putus asa. Ia merasa seolah-olah yang dihadapinya bukan manusia, melainkan binatang buas purba. Tubuhnya terpental jauh, dan kekuatan spiritualnya lenyap sepenuhnya. Tubuhnya dipenuhi retakan parah seperti porselen yang hampir hancur, terjatuh ke tanah dan terus menyemburkan darah, berada di ambang kematian. Dalam ketakutan menghadapi kematian, Dong Guoxiong memohon agar Ye Yunfei tidak membunuhnya. Ia menyebut dirinya mahasiswa senior akademi dan menyatakan bahwa kematiannya akan menjadi kerugian bagi akademi. Ia memperingatkan bahwa jika ia mati, akademi mungkin akan menyelidiki penyebab kematiannya dan pada akhirnya akan mengarah pada Ye Yunfei. Ia menasihati Ye Yunfei agar tidak melakukan kesalahan. Ye Yunfei menyebutnya bodoh. Ia melesat ke sisi Dong Guoxiong dan menghentakkan kakinya, menghancurkan tubuh Dong Guoxiong sepenuhnya hingga berubah menjadi gumpalan kabut darah. Setelah itu, Ye Yunfei mengulurkan tangan dan meraih 4 cincin spasial yang terbang dari udara. Keempat cincin tersebut milik 4 siswa senior yang baru saja dibunuhnya. Ye Yunfei mengakui bahwa para siswa Akademi Penjaga memang tangguh dalam pertempuran. Jika yang dihadapinya adalah kultivator alam pendirian fondasi tahap awal dari luar akademi, ia mungkin dapat membunuh mereka dengan mudah. Namun membunuh Dong Guoxiong terbukti agak sulit. Ia menghela napas dan menyadari bahwa Akademi Guardian memang sesuai reputasinya sebagai akademi paling bergengsi di benua Tianxuan, karena para siswanya memiliki kesempatan mempelajari berbagai teknik bela diri tingkat lanjut. Setelah itu, Ye Yunfei memutuskan untuk mencari pangeran kedua dan putri ketiga dari Kekaisaran Binatang di Gurun Angin Hitam dan menyelesaikan misi. Ia menatap hamparan guru luas di hadapannya lalu melesat menembus pasir kuning bergulir. Kekuatan jiwanya dilepaskan untuk merasakan detail lingkungan sekitar. Kini jangkauan persepsi kekuatan jiwanya mencapai 150.000 meter, rentang yang bahkan tidak tertandingi oleh para ahli tahap akhir alam pendirian fondasi. Tidak lama setelah Ye Yunfei pergi, sekelompok pria tiba di lokasi pertempuran. Terdengar laporan mengenai adanya mayat serta banyak anggota tubuh dan potongan daging. Seorang pemuda tinggi dan tegap maju mengamati tanah berpasir yang dipenuhi darah dan jasad. Ia adalah pangeran sejati dari kerajaan binatang. Ia mengenali salah satu mayat sebagai siswa Akademi Penjaga bernama Wang Tiechao. Dari 4 siswa yang dibunuh Ye Yunfei, hanya Wang Tiechao yang tubuhnya masih utuh dengan leher tergorok. 3 lainnya, termasuk Dong Guoxiong, telah hancur menjadi potongan daging dan darah. Seorang pria tua berjubah biru dengan aura kekuatan spiritual mengerikan menyatakan bahwa total ada 4 siswa Akademi Penjaga yang tewas, termasuk Dong Guoxiong yang berada di alam pendirian fondasi.
Pangeran Binatang Sejati bertanya apakah mungkin Ye Yunfei juga sudah meninggal sehingga perjalanan mereka sia-sia. Lalu menyatakan bahwa jika demikian Ye Yunfei lolos terlalu mudah. Pria tua berjubah biru menggeleng dan menyatakan bahwa Ye Yunfei belum meninggal karena tidak ada jejak keberadaannya di potongan tubuh tersebut. Ia adalah master tahap awal alam pendirian fondasi. Pangeran Binatang Sejati menduga apakah Ye Yunfei yang membunuh keempat siswa itu, mengingat konflik dan kebencian mereka pada jamuan malam sebelumnya. Pria tua berjubah biru menilai hal itu tidak mungkin. Ia menyatakan telah melihat dengan jelas bagaimana Ye Yunfei membunuh Jenderal Tuo Tianhu, dan menurutnya keahlian Ye Yunfei hanyalah seni bela diri kekuatan jiwa yang aneh. Kekuatan sejatinya hanya berada pada tahap awal alam kondensasi dan selemah semut. Ia menyatakan Ye Yunfei tidak mungkin membunuh keempat siswa itu, terutama Dong Quoxiong yang kekuatannya sebanding dengannya. Bahkan jika Ye Yunfei menggunakan jurus kekuatan jiwa tersebut, akan sulit baginya untuk membunuh seorang ahli seperti dirinya. Ia menambahkan bahwa ia dapat menghancurkan kultivator alam kondensasi sejati tingkat awal hanya dengan satu gerakan sederhana. Pangeran Binatang Sejati setuju bahwa bahkan dirinya dapat membunuh kultivator tahap awal alam kondensasi dengan satu pukulan, sehingga tampaknya Ye Yunfei bukan pelakunya. Ia kemudian mempertanyakan siapa yang sebenarnya membunuh mereka. Pria tua berjubah biru mempertimbangkan sejenak dan menyatakan hanya ada satu kemungkinan, yaitu para bandit dari Desa Angin Hitam. Gurun Angin Hitam adalah wilayah mereka. Kelima siswa Akademi Penjaga memasuki gurun untuk mencari pangeran kedua dan putri ketiga. Sangat mungkin mereka bertemu bandit Benteng Angin Hitam dan dibunuh oleh mereka. Pangeran Binatang Sejati menyadari kemungkinan itu. Ia menyatakan bahwa Dong Quoxiong adalah ahli tahap awal alam pendirian fondasi dan tidak menyangka ia tidak mampu melawan para bandit tersebut. Ia mengakui para bandit itu memang menakutkan. Pria tua berjubah biru mencibir dan menyatakan para bandit telah menduduki gurun angin hitam selama beberapa dekade dan melakukan kekejaman tanpa ada yang mampu mengatasinya. Bagaimana mungkin seseorang di tahap awal alam pendirian fondasi bisa menghadapi mereka? Pangeran Binatang Sejati menyatakan bahwa belum jelas apakah Ye Yunfei masih hidup atau sudah meninggal. Ia telah berjanji kepada Feng Yunao untuk mencari kesempatan membunuh Ye Yunfei, dan jika tidak, akan sulit menjelaskannya. Pria tua berjubah biru menilai hanya ada dua kemungkinan bagi Ye Yunfei, yaitu melarikan diri atau jatuh ke tangan bandit Desa Angin Hitam. Ia mengusulkan untuk mencoba menghubungi para bandit dan menanyakan keberadaan Ye Yunfei. Pangeran Binatang Sejati bertanya dengan gembira apakah masih ada cara untuk menghubungi mereka. Pria tua berjubah biru menyatakan tentu saja ada. Ia mengingatkan bahwa penculikan pangeran kedua dan putri ketiga sebelumnya terjadi karena ia yang menghubungi para bandit dan menyuruh mereka melakukannya. Pangeran Binatang Sejati segera memperingatkan agar hal itu tidak dipublikasikan, karena jika ayahnya mengetahui, ia akan tamat. Pria tua berjubah biru menenangkannya dan menyatakan bahwa sekarang pangeran kedua dan putri ketiga berada di tangan bandit pasir, tidak ada lagi yang dapat bersaing dengan Pangeran Binatang Sejati untuk merebut tahta. Kaisar pasti akan menyerahkan tahta kepadanya. Pangeran Binatang Sejati berjanji bahwa jika ia naik tahta, ia akan menunjuk pria tua itu sebagai pelindung agung negara dan bersama-sama memerintah kekaisaran 10.000 binatang. Pria tua berjubah biru menerima dengan bangga. Akhirnya diputuskan bahwa seseorang akan segera dikirim untuk menghubungi para bandit dan menanyakan keberadaan Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei telah jatuh ke tangan mereka, ia dapat langsung dibunuh. Jika ia melarikan diri, pengejaran akan dilanjutkan. Pangeran Binatang Sejati mengangguk menyetujui rencana tersebut. Saat ini, di Gurun Angin Hitam, Ye Yunfei sedang mencari para bandit dari Desa Angin Hitam di mana-mana. Gurun Angin Hitam terlalu luas, 2 atau 3 kali ukuran wilayah Kekaisaran Binatang. Menemukan para bandit pasir di gurun yang luas ini bukanlah hal yang mudah. Ye Yunfei menggunakan teknik pergerakannya untuk bergerak cepat melintasi gurun, meninggalkan jejak pasir yang bergulir di belakangnya. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan area sekitarnya dalam jarak 150.000 meter. Setiap perubahan kecil di lautan pasir ditangkap dengan jelas oleh persepsinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan tanpa terasa 1 hari telah berlalu. Saat itu, di lokasi tertentu di tepi Gurun Angin Hitam, Pangeran Binatang Sejati dan lelaki tua berjubah biru memimpin sekelompok orang dan sedang menunggu sesuatu. Ketika 5 pria bergegas keluar dari padang pasir dan mendekat, wajah lelaki tua berjubah biru itu berseri-seri gembira karena mereka telah kembali. Salah seorang pria melaporkan bahwa Pangeran dan Tuan Jiang telah menghubungi para bandit di Benteng Angin Hitam, lalu menyerahkan slip geokomunikasi yang dikirimkan oleh para bandit pasir itu. Pangeran Binatang Sejati segera mengambil gulungan geo tersebut dan membaca isinya dengan saksama.
Dari isi giok itu diketahui bahwa para bandit dari Benteng Angin Hitam belum pernah bertemu dengan Ye Yunfei. Keempat siswa dari Akademi Guardian itu juga tidak dibunuh oleh mereka. Ekspresi Pangeran Binatang Sejati berubah ketika kemungkinan muncul bahwa Ye Yunfei mungkin yang membunuh keempat siswa tersebut. Lelaki tua berjubah biru yang dipanggil Tuan Jiang juga merasa heran. Ia menyatakan bahwa Ye Yunfei baru berada di tahap awal alam kondensasi, namun kemungkinan ia berhasil membunuh seorang ahli alam pendirian fondasi dan 3 ahli alam kondensasi tingkat lanjut rasa sulit dipercaya. Pangeran Binatang Sejati tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan menyadari bahwa jika keempat siswa dari Akademi Penjaga benar-benar tewas di tangan Ye Yunfei, maka meskipun mereka menemukannya, mereka mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Tuan Jiang kemudian mengemukakan gagasan untuk menawarkan hadiah dan menyuruh para bandit dari Benteng Angin Hitam menangani Ye Yunfei. Ia menilai bahwa di Gurun Angin Hitam para bandit memiliki semua keuntungan dan pasti bisa membunuh Ye Yunfei. Setelah mendengar gagasan itu, mata Pangeran Binatang Sejati berbinar. Ia segera memutuskan untuk menawarkan hadiah kepada para bandit di Benteng Angin Hitam untuk membunuh Ye Yunfei. Ia mengangkat gulungan geokomunikasi di tangannya dan mulai mengirim pesan. Setengah hari kemudian, di Gurun Angin Hitam yang luas dan tak terbatas, Ye Yunfei masih melanjutkan pencariannya untuk menemukan keberadaan para bandit angin hitam. Hingga saat itu belum ada hasil yang diperoleh. Ia menyadari bahwa para bandit itu bersembunyi terlalu baik. Pada saat itu, di kejauhan tanpa pergerakan besar di atas lautan pasir. Tanah berpasir dalam radius beberapa mil bergetar karena langkah ratusan tunggangan. Sekelompok besar orang menyerbu maju dari hamparan pasir kuning, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Kelompok pria itu masing-masing memiliki tatapan garang dan mengancam. Mereka menunggang unta dromedari gurun yang terkenal dengan kecepatannya melintasi pasir. Mereka mengenakan baju zirah bersisik dan membawa berbagai senjata berkilauan. Dengan cepat mereka mengepung Ye Yunfei dari segala arah. Sekitar selusin pria bertubuh kekar menunggangi unta iblis dan mengelilingi Ye Yunfei dengan sikap penuh ancaman. Ye Yunfei tetap tenang saat mengamati orang-orang di sekitarnya. Di dalam hatinya justru muncul gelombang kegembiraan, karena sangat mungkin mereka adalah para bandit dari Benteng Angin Hitam yang selama ini ia cari. Seorang pria bertubuh kekar dengan dada telanjang dan gumpalan rambut hitam tebal menatap Ye Yunfei dengan tatapan ganas dan menyatakan bahwa mereka berasal dari Benteng Angin Hitam. Ia menjelaskan bahwa seseorang telah membayar Benteng Angin Hitam untuk menjatuhkan Ye Yunfei. Ye Yunfei memastikan identitas mereka dan merasa sangat gembira karena para bandit itu benar-benar datang ke hadapannya. Ia menanyakan siapa yang membayar mereka untuk datang dan membunuhnya. Pria bertubuh kekar itu menjelaskan bahwa Pangeran Binatang Sejati dari Kekaisaran Binatanglah yang membayar mereka untuk membunuh Ye Yunfei, lalu memerintahkan agar Ye Yunfei ditembak sampai mati dengan hujan panah dan ditembus 1000 anak panah. Tatapan Ye Yunfei menjadi dingin ketika mengetahui bahwa Pangeran Binatang Sejati membayar para bandit itu untuk membunuhnya. Atas perintah pria bertubuh kekar tersebut, masing-masing bandit mengeluarkan busur besar, memasang anak panah, dan menembakkannya ke arah Ye Yunfei. Bandit yang paling lemah berada di tahap awal alam suci, sedangkan yang terkuat berada di tahap akhir alam kondensasi. Busur besar di tangan mereka adalah busur silang kuat yang dibuat khusus, dan ketika digunakan dengan kekuatan penuh memiliki daya hancur yang menakjubkan. Ratusan anak panah besi ditembakkan secara bersamaan, meliputi langit dan bumi. Ye Yunfei menggunakan teknik gerakannya dan lenyap dari tempatnya berdiri. Ia muncul sekitar 500 meter jauhnya dengan busur penguasa di tangannya. Ia mengangkat busur penguasa dan mengarahkannya ke para bandit pasir. Pria bertubuh kekar itu menyadari bahwa teknik gerakan Ye Yunfei terlalu aneh dan memerintahkan semua orang untuk mengepungnya agar ia tidak kabur. Ratusan bandit menunggang unta iblis mereka dan menyerbu ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei mulai menarik busurnya dan menembakkan anak panah satu demi satu. Setiap anak panah energi spiritual memancarkan tekanan mengerikan dan langsung menghilang setelah dilepaskan. Pada saat berikutnya, panah-panah energi spiritual itu muncul secara misterius di sekitar tubuh para bandit pasir dari berbagai arah, bahkan dari atas kepala mereka, menyerang dari sudut yang tidak terduga. Para bandit menjerit kesakitan. Busur penguasa mengandung hukum ruang dan waktu, dan panah spiritual yang ditembakkannya terlalu aneh sehingga mereka sama sekali tidak bisa menghindarinya. Bahkan bandit dengan kekuatan alam kondensasi sejati pun kesulitan melawan panah-panah itu. Beberapa saat kemudian, hanya 3 bandit yang tersisa, semuanya berada di tahap akhir alam kondensasi. Mereka menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Ketiga bandit itu masing-masing terkena beberapa anak panah dan tubuh mereka dipenuhi lubang berdarah yang mengerikan. Ratusan bandit yang sebelumnya mengepung Ye Yunfei kini semuanya telah tewas.
Pria bertubuh kekar di depan kelompok itu terkejut sekaligus marah karena begitu banyak anggota benteng angin hitam terbunuh. Ye Yunfei menyimpan busur penguasa dan dengan tenang meminta mereka memberitahukan di mana letak sarang benteng angin hitam. 3 bandit yang tersisa segera menyadari bahwa situasi tidak menguntungkan bagi mereka. Pria bertubuh besar yang berada di depan kelompok itu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri dengan maksud kembali dan memberitahu para pemimpin untuk menangani bocah nakal ini. 2 bandit lainnya, yang keduanya berada di tahap akhir alam kondensasi, juga bergegas pergi dengan putus asa, berharap dapat menyelamatkan diri. Namun, kecepatan mereka sama sekali tidak mendekati kecepatan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan dalam satu langkah sudah mengejar salah satu bandit pasir. Sebelum bandit pasir itu sempat bereaksi, Ye Yunfei meninjunya dan menghancurkannya menjadi debu. Tubuhnya lenyap tanpa sisa. Tanpa berhenti, Ye Yunfei melangkah maju lagi, menyusul bandit lain, dan meninjunya hingga menjadi gumpalan kabut darah yang tersebar di atas pasir kuning. Dengan teknik pergerakan yang sama, Ye Yunfei langsung menerobos ke depan bandit terakhir dan menghalangi jalannya. Perampok terakhir itu adalah pria bertubuh kekar yang memimpin kelompok tadi. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatapnya dengan senyum dingin, memastikan bahwa pria itu tidak bisa melarikan diri lagi dan menuntut agar ia mengatakan di mana tepatnya letak benteng angin hitam. Pria bertubuh kekar itu dipenuhi amarah dan keputusasaan. Ia melepaskan gelombang energi spiritual dari tubuhnya, menggenggam pedang baja berat dengan kedua tangan, lalu menggertakkan giginya dan menebas Ye Yunfei dengan seluruh kekuatannya. Ye Yunfei tidak menghindar atau mengelak, melainkan membalas dengan pukulan yang dahsyat. Pisau baja besar itu menghantam tinju Ye Yunfei dan hancur di tempat, hanya menyisakan gagangnya yang masih dipegang oleh bandit tersebut. Ye Yunfei kemudian mengangkat tangannya dan menampar pria bertubuh kekar itu hingga terpental jauh. Sebuah belati hitam pekat muncul dan ditekan ke tenggorokannya. Pada saat itu, pria bertubuh kekar tersebut benar-benar menyadari bahwa dirinya tidak berdaya melawan pemuda di depannya. Ketakutan memenuhi wajahnya dan ia memohon agar tidak dibunuh, bersedia memberitahukan apapun yang ingin diketahui. Ye Yunfei dengan tenang memerintahkan agar ia menunjukkan di mana letak benteng angin hitam dan membawanya ke sana. Pria itu segera menyetujui dengan syarat diizinkan pergi. Ye Yunfei melangkah maju, mengulurkan tangan dan mengangkat pria bertubuh kekar itu seolah-olah dia adalah seekor anak ayam. Ia memerintahkan agar pria itu memberikan petunjuk arah. Dengan gemetar, pria tersebut segera menunjuk ke suatu arah di hamparan gurun. Ye Yunfei bergerak cepat menuju arah yang ditunjukkan, menghilang di kejauhan. Sekitar setengah jam kemudian, pria bertubuh kekar itu memberitahu bahwa mereka telah sampai dan benteng angin hitam ada di depan. Di kejauhan terbentang hamparan luas bukit pasir yang bergelombang. Kekuatan jiwa Ye Yunfei bergerak maju untuk merasakan berbagai hal. Tak lama kemudian, ia merasakan fluktuasi energi susunan di ruang angkasa di depannya dan menyadari bahwa ada susunan ilusi yang besar di sana. Ternyata markas besar benteng angin hitam diselimuti oleh susunan ilusi besar yang bahkan sebelumnya gagal ia deteksi secara kasat mata. Pria bertubuh kekar itu terkejut karena Ye Yunfei telah mengetahuinya bahkan sebelum ia sempat menjelaskan. Justru karena keberadaan susunan ilusi besar inilah markas besar benteng angin hitam menjadi sangat misterius dan sulit ditemukan. Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan dan menganalisis susunan ilusi di ruang di depannya selama beberapa saat. Dalam waktu singkat, ia memperoleh pemahaman lengkap tentang susunan ilusi tersebut. Ia yakin bahwa ini adalah formasi kuno yang telah ada sejak lama. Para bandit dari benteng angin hitam tidak mungkin mampu membangunnya sendiri. Setelah memastikan semuanya, Ye Yunfei memandang pria kekar yang digendongnya dan memutuskan bahwa kini ia bisa mati. Pria itu merasakan niat membunuh Ye Yunfei dan berteriak panik, namun Ye Yunfei mengayunkan telapak tangannya dan mengubah tubuh pria tersebut menjadi awan kabut darah. Para bandit di benteng angin hitam memang terkenal karena kekejaman mereka. Mereka ahli dalam merampok kerajaan-kerajaan di sekitar gurun angin hitam dan merupakan pembunuh yang kejam. Setiap bandit memiliki darah di tangan mereka. Ye Yunfei tentu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para bandit ini. Setelah itu, Ye Yunfei menggunakan teknik pergerakannya untuk maju ke depan. Baru beberapa langkah ia ambil, gelombang energi yang sangat kuat muncul dari depan dan menghantamnya. Ye Yunfei sudah siap menghadapi situasi tersebut. Ia merasakan bahwa bahkan seseorang di alam pendirian fondasi pun tidak akan mampu menembus susunan ilusi raksasa ini. Namun, susunan itu tidak berdaya melawannya. Ye Yunfei melangkah maju dan mendarat tepat di simpul susunan misterius, menghindari dampak energi susunan tersebut dengan presisi sempurna. Sebagai seseorang yang dulunya adalah kaisar langit dan telah berkelana di seluruh dunia,
Ia sangat memahami prinsip-prinsip berbagai formasi besar. Di matanya, susunan ilusi ini sama sekali bukan apa-apa. Ia terus bergerak maju, tubuhnya bergeser dari kiri ke kanan. Setiap langkahnya mendarat tepat di titik simpul formasi. Setelah berjalan sekitar selusin langkah, ruang di sekitarnya mengalami perubahan halus. Pemandangan di depan mata Ye Yunfei berubah total. Sebuah oasis di tengah gurun muncul di hadapannya. Di oasis itu berdiri deretan bangunan sederhana yang terbuat dari tumpukan batu, tampak seperti kota kecil dari batu. Para bandit berpenampilan mengancam berkeliaran di antara bangunan-bangunan tersebut. Jelas sekali, inilah benteng angin hitam. Ye Yunfei tidak melupakan tujuan utamanya. Ia segera melepaskan kekuatan jiwanya menuju kota batu di hadapannya. Dalam sekejap, ia merasakan semua bangunan batu dan dengan cermat mencari keberadaan pangeran kedua dan putri ketiga dari kerajaan binatang. Pada malam jamuan di istana, Kaisar telah menyerahkan potret pangeran kedua dan putri ketiga kepada Ye Yunfei dan 5 siswa lainnya dari Akademi Penjaga, sehingga ia tahu dengan jelas wajah mereka. Ketika seorang bandit memperhatikan Ye Yunfei dan menanyainya dengan tajam, Ye Yunfei langsung menunjuk dengan satu jari. Pedang Void menembus ruang dan memutus tenggorokan bandit itu dalam sekejap. Melihat kejadian tersebut, bandit lain segera menyadari bahwa musuh telah menerobos masuk. Seluruh benteng angin hitam pun menjadi gempar. Satu persatu para bandit bergegas keluar dengan senjata berkilauan di tangan, memancarkan niat membunuh dan mengepung Ye Yunfei. Tak lama kemudian, para bandit melihat Ye Yunfei dengan jelas dan menyerbu ke arahnya dari segala arah. Pada saat yang sama, persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei akhirnya mendeteksi keberadaan pangeran kedua dan putri ketiga. Mereka berada di dalam penjara bawah tanah. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan langsung memasuki ruang, menghilang dari pandangan para bandit. Mereka semua tercengang karena baru saja melihatnya, tetapi dalam sekejap ia telah menghilang. Saat itu, Ye Yunfei telah tiba di pintu masuk ruang bawah tanah dan menampakkan dirinya kembali. 5 bandit dengan kekuatan alam suci menjaga gerbang penjara bawah tanah. Ye Yunfei menunjuk sekali lagi. Pedang Void melintas dan dalam waktu kurang dari 1 detik, tenggorokan ke-5 bandit yang memiliki kekuatan alam suci itu tergorok. Dibandingkan dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, para pendekar alam suci memang bagaikan semut yang lemah, mudah dimusnahkan hanya dengan jentikan jari. Setelah membunuh ke-5 bandit yang menjaga gerbang, Ye Yunfei melangkah maju dan menghancurkan pintu penjara bawah tanah dengan sebuah pukulan. Kemudian dia melesat masuk ke dalam penjara bawah tanah tanpa ragu. Penjara bawah tanah itu sangat luas, dengan deretan sangkar besi setinggi 2 meter yang tersusun rapi. Secara total ada beberapa ratus sangkar besi. Di dalam setiap sangkar besi, ada seorang tahanan yang tampak lemah dan ketakutan. Ye Yunfei langsung melihat 2 sangkar besi yang menahan pangeran kedua dan putri ketiga dari kekaisaran binatang. Para tahanan yang dikurung di dalam sangkar besi merasa ketakutan ketika melihat seseorang masuk. Mereka mengira Ye Yunfei adalah seorang bandit yang datang untuk menyiksa mereka lagi. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memindahkan kedua sangkar besi yang menahan pangeran kedua dan putri ketiga ke menara pantom. Gerakannya cepat dan bersih. Di luar penjara bawah tanah, sekelompok besar bandit telah tiba. Mereka menyadari bahwa seseorang telah masuk ke ruang bawah tanah dan segera menyerbu masuk. Dengan cara ini, semua tahanan di penjara menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka datang untuk menyelamatkan orang-orang. Semua tahanan berteriak putus asa, menatap Ye Yunfei dengan mata memohon dan penuh harap. Mereka berasal dari berbagai kerajaan di dekat gurun angin hitam dan diculik ke sini oleh para bandit pasir. Ada yang berasal dari Kekaisaran Bulan Maple, ada putra penguasa kota Singa Api di Kekaisaran Binatang, ada pula putri dari penguasa kota Luomu di Kekaisaran Tiantong. Setiap orang memohon agar diselamatkan, bahkan ada yang bersedia menawarkan dirinya sebagai imbalan. Melihat tatapan memohon itu, Ye Yunfei berpikir dalam hati bahwa kali ini ia akan menjadi orang baik. Ia bergerak cepat, memindahkan semua sangkar besi di ruang bawah tanah ke menara hantu. Dalam sekejap, seluruh ruang bawah tanah menjadi benar-benar kosong. Pada saat itu, sekelompok besar bandit menyerbu masuk ke dalam penjara bawah tanah. Ketika mereka melihat ruang bawah tanah yang kosong, mereka terkejut dan marah. Mereka segera menyadari bahwa semua tahanan telah dipindahkan dan menunjuk Ye Yunfei sebagai pelakunya. Tanpa ragu, mereka mengacungkan senjata dan menyerbu ke arahnya. Ye Yunfei menunjuk dengan tenang. Kelima pedang elemen muncul secara bersamaan dan membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen. Cahaya pedang yang pekat dan menyilaukan memenuhi seluruh ruang bawah tanah hingga detail terkecil.
5 pedang tajam itu mengayun, dan satu persatu para bandit hancur berkeping-keping sebelum sempat bereaksi. Tubuh mereka terbelah dan berserakan di tanah. Dengan peningkatan tingkat kekuatan spiritualnya, formasi pedang pembantai abadi 5 elemen milik Ye Yunfei telah mengalami lompatan kualitatif dalam kekuatan. Seorang ahli alam kondensasi sejati pun dapat dengan mudah dibunuh. Para bandit ini sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Dalam waktu yang sangat singkat, semua bandit yang menyerbu ke dalam penjara bawah tanah tewas. Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang bawah tanah dengan tangan di belakang punggungnya. 5 pedang roh melayang di sampingnya, naik dan turun. Aura pedang mereka mengintimidasi. Di luar penjara bawah tanah, kerumunan bandit yang pada telah berkumpul dan sepenuhnya mengepung pintu keluar sehingga tidak dapat dilewati. Sekilas terlihat ribuan bandit, masing-masing adalah penjahat kejam dan tanpa ampun yang merampok dan membunuh tanpa ragu-ragu, menjalani kehidupan penuh bahaya dan pertumpahan darah. Seorang pria parubaya dengan perawakan kekar setebal menara besi menatap Ye Yunfei dengan marah. Pria parubaya ini memiliki kekuatan setara dengan tahap awal alam pendirian fondasi. Di sampingnya berdiri 3 ahli lain di bidang pendirian yayasan. Yang terkuat adalah seorang lelaki tua berbaju hitam dengan wajah menyeramkan, yang kultivasinya berada di tahap pertengahan alam pendirian fondasi. 2 pria parubaya lainnya bermata tajam dan berada pada tahap awal alam pendirian fondasi. Keempat ahli alam pendirian fondasi ini adalah keempat pemimpin benteng angin hitam. Karena orang luar tiba-tiba menerobos masuk ke markas benteng angin hitam, keempat pemimpin tersebut merasa khawatir dan marah. Ye Yunfei dengan tenang menyatakan bahwa ia adalah seorang siswa di Akademi Guardian. Pria tua berbaju hitam mendengus dingin dan menegaskan bahwa benteng angin hitam tidak pernah memprovokasi Akademi Penjaga, lalu mempertanyakan mengapa murid-murid Akademi berulang kali datang ke Gurun Angin Hitam untuk berurusan dengan mereka. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menyatakan bahwa para bandit telah melakukan banyak sekali perbuatan jahat dan setiap orang berhak membunuh mereka. 5 pedang spiritual muncul di kedua sisi tubuhnya, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Meskipun dikelilingi oleh ribuan bandit kejam, Ye Yunfei tetap tenang dan terkendali. Keempat pemimpin benteng angin hitam dipenuhi amarah dan melepaskan kekuatan spiritual mereka dalam gelombang dahsyat. Salah satu pemimpin di tahap awal alam pendirian fondasi tiba-tiba bergerak. Ia melayangkan pukulan dan jejak kepalan tangan berwarna kuning sebesar tong air muncul di kepalanya. Pukulan itu menyedot udara di sekitarnya dan menghantam Ye Yunfei dengan kekuatan dahsyat. Ye Yunfei tidak menghindar atau mengelak. Ia langsung melayangkan pukulan balasan. Tinju mereka berbenturan secara langsung. Sang pemimpin terkejut ketika mendapati bahwa pemuda di tahap awal alam kondensasi sejati itu mampu bertarung imbang dengannya. 2,5 juta kali kekuatan fisik sudah cukup untuk melawan seorang ahli alam pendirian fondasi secara langsung. Saat sang pemimpin masih terkejut, pukulan mengerikan lainnya menghantamnya. Karena lengah, ia terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Sebelum sempat menstabilkan diri, 8 pukulan beruntun menghantamnya tanpa jeda. Wajahnya menjadi pucat dan darah merembes dari sudut mulutnya. Ini adalah ledakan berantai dari jurus tinju pembunuh dewa iblis sejati. Satu pukulan mengandung 10 aliran kekuatan yang dilepaskan secara beruntun untuk mengejutkan dan membunuh musuh. Pemimpin itu terluka dalam satu gerakan dan dipenuhi amarah. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Ye Yunfei telah muncul di hadapannya seperti bayangan, berdiri hampir berhadapan muka. Sesosok iblis mengerikan muncul di lautan jiwanya dan menerkam tubuh jiwanya. Sang pemimpin terkejut dan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan. Memanfaatkan kesempatan itu, Ye Yunfei melayangkan pukulan secepat kilat yang tepat mengenai tubuhnya. 3 pemimpin lainnya menyadari bahaya dan segera bereaksi, karena berdasarkan kekuatan fisik yang ditunjukkan Ye Yunfei, pukulan itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar. Ye Yunfei segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan mundur beberapa ratus meter. Sang pemimpin yang terkena pukulan itu merasa terkejut ketika mendapati bahwa tubuhnya tampak tidak terluka sama sekali. Ia bahkan merasa pukulan itu seperti tidak bertenaga. 3 pemimpin lainnya menghela napas lega dan menertawakan Ye Yunfei, mengira bahwa kekuatannya telah habis atau hanya berasal dari pil yang merangsang potensi sementara. Mereka memandangnya sebagai semut di tahap awal alam kondensasi sejati yang bisa mereka bantai. Pada saat itu, Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap para pemimpin dengan senyum dingin. Tiba-tiba, kekuatan tinju yang mengerikan meledak tepat di dalam tubuh pemimpin yang baru saja dipukul. Semua organ dalamnya hancur menjadi debu. Ia meninggal seketika. Pukulan itu adalah tinju penembus jarum dari jurus pembunuh dewa iblis sejati. Seluruh kekuatan pukulan dipadatkan ke ukuran ujung jarum,
menembus tubuh musuh, lalu dilepaskan dari dalam. Daya hancurnya sangat mengerikan dan tidak mungkin dihindari. Jurus tinju pembunuh dewa iblis sejati adalah seni bela diri garis keturunan yang diwarisi oleh klan iblis sejati, terkenal di seluruh langit, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.